Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rafael Mustafa dan NPM 24550510009. Saya di sini akan mempresentasikan materi gerbang logika dengan transistor. Gerbang logika yaitu merupakan blok dasar dalam rangkaian digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Transistor digunakan sebagai elemen aktif dalam implementasi gerbang logika karena kemampuannya mengatur aliran arus dengan sinyal input digital. Pada slide ini akan mengeksplorasi bagaimana transistor berfungsi dalam gerbang logika dan contoh penerapannya dalam rangkaian elektronik. Prinsip dasar transistor dalam gerbang logika yaitu transistor bipolar junction atau BJT. BJT berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan atau memutus aliran arus ketika tegangan basis cukup tinggi. Transistor menghantarkan arus dari kolektor ke emitter, menghasilkan output logika tinggi. Yang kedua ada transistor efek medan atau MOSFET. MOSFET lebih sering digunakan dalam sirkuit digital modern karena efisiensi daya yang lebih baik. Ia mengendalikan aliran arus berdasarkan tegangan pada gate, memungkinkan pembuatan gerbang logika yang lebih cepat dan kompak. Implementasi gerbang N menggunakan transistor. Prinsip kerja gerbang N mengeluarkan sinyal tinggi hanya jika semua inputnya dalam kondisi tinggi. Lalu rangkaian dua transistor disusun seri sehingga arus hanya mengalir ke output ketika kedua transistor aktif. Lalu ada aplikasi. Ini sering digunakan pada logika kontrol dan sensor sebagai kondusi N untuk validasi sinyal. Implementasi gerbang OR dan dengan transistor. Prinsip kerja gerbang OR menghasilkan output tinggi ketika salah satu atau lebih input dalam kondisi tinggi. Yang kedua ada rangkaian transistor paralel. Dua atau lebih transistor dirangkai secara paralel, memungkinkan arus mengalir jika salah satu transistor aktif. Yang ketiga ada penerapan. Penerapannya digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan kondisi alternatif yang valid. Gerbang NOT atau inverter dengan transistor. Fungsi gerbang NOT menghasilkan output kebalikan dari input. Jika input 1, maka output 0 dan sebaliknya. Transistor sebagai saklar. Transistor ini berfungsi menyalurkan arus ketika input rendah, menghasilkan output tinggi. Yang ketiga ada penggunaan. Penggunaannya diperlukan dalam kombinasi rangkaian untuk membentuk logika kompleks. Lalu ada rangkaian kombinasi gerbang logika dengan transistor. Gabungan gerbang. Yang pertama itu transistor dapat dirangkai untuk membentuk operator logika yang lebih kompleks seperti NAND, NOR, dan SOR. Yang kedua ada efisiensi rangkaian. Penggunaan transistor dengan konfigurasi optimal mempengaruhi kecepatan dan konsumsi daya rangkaian. Yang ketiga contoh penerapan dalam mikroprosesor dan pengendali logika dalam PLC. Di sini ada keuntungan menggunakan transistor untuk gerbang logika. Yang pertama, kompak dan ekonomis. Ukuran kecil dan biaya rendah memungkinkan reproduksi massal perangkat digital. Yang kedua, kecepatan switching tinggi. Ini transistor dapat beralih dengan sangat cepat. Penting untuk kinerja rangkaian digital. Yang ketiga, efisiensi energi. Transistor MOSFET khususnya mengkonsumsi daya rendah dalam keadaan mati. Yang terakhir ada fleksibilitas rangkaian. Mudah dikombinasikan untuk membentuk fungsi logika beragam sesuai kebutuhan. Tinjauan dan langkah selanjutnya. Yang pertama ada memahami dasar dari gerbang logika ini. Pelajari fungsi transistor dan dasar logika digital dahulu, lalu mempelajari rangkaian. Terapkan konsep-konsep dengan membangun gerbang logika dan menggunakan transistor. Yaitu ada eksplorasi lanjut. Ini mengembangkan rangkaian kombinasi dan pelajari penggunaan RC logika. Yang terakhir, praktek. Menggunakan software simulasi untuk eksperimen dan pengembangan desain.
Mungkin cukupin saja tentang materi gerbang logika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.